Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait pra-peradilan. Materi ini merupakan kelanjutan dari hukum acara pidana, sub pembahasan yang telah kita atau Bapak sampaikan pada video mengenai hukum acara pidana di pembelajaran sebelumnya. Sebelum proses atau hukum acara itu berjalan, ada satu proses yang akan kita atau bagi orang yang berperkara bisa melaluinya atau memakainya, yaitu lembaga yang bernama pra-peradilan. Lembaga ini bukan lembaga baru atau berdiri sendiri di luar lembaga peradilan yang sudah ada di Indonesia. Pra-peradilan merupakan satu subsistem, merupakan bagian yang masih berada di dalam pengadilan negeri dan berada di bawah pengawasan ketua pengadilan negeri, yang mana fungsinya untuk mengawasi bagaimana proses acara pidana itu bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Harapannya, ketika proses pidana itu berjalan dan sampai pada hukum acara pidana, tidak ada praktek-praktek pelanggaran hukum bagi orang yang sedang berperkara, sedang mengalami persoalan hukum pidana, baik itu bagi terlapor, pelapor, ataupun bagi tersangkanya. Nah, pada kesempatan video ini, Bapak akan sampaikan apa itu pra-peradilan. Dasar hukumnya ada di pasal 77 hingga 83 dan pasal 95 hingga 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, nanti teman-teman bisa cek dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum apa sih itu pra-peradilan. Nah, kemudian ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Kemudian ada juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU-12 Romawi tahun 2014 tentang perluasan kewenangan pra-peradilan. Yang terbaru ada di Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHP, intinya tentang ganti kerugian. Setelah dasar hukum, kemudian ada dasar historis sejarahnya. Kenapa diperlukan yang namanya pra-peradilan? Pengawasan terhadap proses penangkapan penahanan pada waktu itu, ketika zaman kolonial, ketika zaman penjajahan, yang namanya aparat kolonial, aparat pemerintah Belanda, seolah-olah atau seperti berburu binatang liar, asal tangkap saja, tanpa belas kasihan, tidak ada kita bisa yang namanya melawan, mempertahankan diri. Nah, kalaupun ada pengawasan oleh hakim di Landrat, di pengadilan negeri, hanya sebatas pada perpanjangan waktu penahanan sementara, dan itu pun harus disetujui oleh hakim. Jadi, kesewenang-wenangan aparat hukum pada masa penjajahan itu tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang bisa menindak. Nah, kemudian diperlukannya pra-peradilan ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia, baik itu kepada korbannya, baik itu juga kepada tersangkanya. Nah, terus yang ketiga adalah memang realitanya adalah pejabat era kolonial berlaku sewenang-wenang. Hukum itu tumpul ke atas
namun sangat tajam ke bawah. Kalau yang melakukan tindak pidana orang berpunya, pejabat, penanganan hukumnya akan lain dengan rakyat jelata, rakyat kecil yang melakukan tindak pidana. Nah, kemudian dasar teoritisnya dari pelaksanaan atau adanya lembaga pra-peradilan ini bahwasanya teman-teman sekalian ada prinsip due process of law, ya, kesamaan di depan hukum, atau istilahnya semua proses itu harus dilakukan atas dasar hukum. Tidak ada lagi yang namanya istilah aparat penegak hukum, ya, berlaku sewenang-wenang. Jadi aparat penegak hukum, entah itu penyidiknya, entah itu jaksanya, penuntut umumnya, ya, harus bekerja ya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku, ya. Kemudian adalah judicial scrutiny, ya, bahwa tidak ada upaya paksa yang lepas dari pengawasan. Jadi setiap upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu harus diawasi oleh namanya ya lembaga peradilan, sehingga akan terbebas bagi kita mungkin rakyat sipil ini terbebas dari ancaman tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi para pejabat atau penegak hukum ini ya istilahnya ketika akan melakukan tindakan hukum atau upaya hukum kepada rakyat sipil, mereka akan berpikir dua kali bahwasanya tindakan mereka ini sebenarnya juga diawasi oleh aparat penegak hukum yang lain, dalam hal ini adalah lembaga peradilan. Sehingga dua prinsip ini, due process of law dan judicial scrutiny ini menjadi landasan bagi kita, menjadi perlindungan bagi kita selaku rakyat sipil agar aparat penegak hukum itu tidak berlaku sewenang-wenang. Kemudian, kedudukan pra-peradilan. Jadi, lembaga pra-peradilan ini berada di bawah pengadilan negeri atau berada di pengadilan negeri. Merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri. Jadi, pra-peradilan ini hanya ada di istilahnya ya, institusi atau kedudukannya hanya berada di lembaga pengadilan negeri, tidak ada di lembaga di atasnya, baik itu pengadilan tinggi ataupun mahkamah agung. Nah, kemudian keberadaan personil, peralatan, administrasi, dan finansialnya bersatu pada pengadilan negeri. Otomatis hakimnya, kemudian perangkat pendukungnya, mungkin seperti panitera pengganti, kemudian seperti petugas yang lainnya juga, dan juga keuangannya itu menyatu kepada atau berada pada pengadilan negeri di bawah pembinaan dan pengawasan ketua pengadilan negeri setempat. Kemudian adalah pengertian dari lembaga pra-peradilan. Merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan apa? Terkait dengan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kemudian yang kedua adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kemudian yang ketiga adalah permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, teman-teman di sini ini ada di pasal 1 butir ke-10 KUHP. Awalnya lembaga pra-peradilan ini sebatas 3 poin ini saja untuk memeriksa dan memutus terkait sah tidaknya penangkapan atau penahanan dari tersangka tersebut. Ya.
Kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Jadi ini ada di sisi dari jaksa ataupun penyidik dari kepolisian. Dan yang ketiga ini adalah permintaan ganti kerugian. Bisa jadi ketika ditangkap oleh penyidik kepolisian ternyata bukan pelakunya, jadi kemudian pihak keluarga atau tersangkanya minta direhabilitasi namanya atau bisa juga minta ganti kerugian, yang kemudian perkaranya atau gugatannya itu diajukan ke pengadilan negeri setempat. Nah, teman-teman sekalian, ada perluasan wewenang dari lembaga pra-peradilan berdasarkan putusan MK nomor 21 PUU garis lurus 12 Romawi tahun 2014 diperluas hingga sah atau tidaknya penetapan tersangka, 2 sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Jadi teman-teman sekalian, ada tambahan di nomor 2 terutama ya, nomor 1 masih sama seperti yang tadi, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Kenapa ada tambahan ini nanti Bapak sampaikan di slide berikutnya. Nah, wewenang lembaga pra-peradilan kalau dihitung-hitung setelah ada tambahan dari perluasan putusan MK ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Yang pertama, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penetapan tersangka, kemudian permintaan ganti rugi dan permintaan rehabilitasi. Coba Bapak ulangi yang di sini. Penahanan, penangkapan, ini berarti penetapan ya. Oke teman-teman sekalian, Bapak ulangi sedikit atau revisi sedikit. Kalau yang di pasal 1 butir 10 KUHP ternyata ini penangkapan dan penahanan ya. Nah, yang perluasan dari wewenang pra-peradilan menurut MK adalah, menurut putusan MK adalah penetapan tersangka. Nah, jadi poin 1 dan 2 ini nanti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Pihak-pihak yang berwenang mengajukan pra-peradilan. Nah, yang boleh mengajukan pra-peradilan, yang pertama adalah tersangkanya sendiri ya, ketika ditetapkan oleh tersangka, entah itu oleh penyidik ataupun jaksa. Kemudian adalah kuasa hukumnya, pihak keluarganya, dan ahli warisnya. Kemudian yang bisa mengajukan pra-peradilan adalah penyidik dan juga penuntut umum. Namun dua pejabat ini jarang kita dapati ya. Kalau kita membaca berita pun jarang sekali dua pejabat ini, yaitu penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, saling mengajukan pra-peradilan. Kemudian yang nomor 4 ya, adalah pelapor atau korban atau pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi bisa juga pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan pra-peradilan. Misalnya Bapak kasih contoh, taruhlah ada katakanlah gugatan terkait polusi udara ya, kotornya polusi udara di kota Jakarta ya, sudah digugat atau sudah diajukan apa istilahnya, atau pencemaran, taruhlah katakanlah pencemaran lingkungan. Nah, perusahaannya sudah dilaporkan oleh warga ke pihak kepolisian, kemudian ketika prosesnya sampai kepada pihak kepolisian, nah, ternyata prosesnya itu dihentikan ya, sudah naik dari penyelidikan naik ke penyidikan, ternyata di proses penyidikan dalam tanda kutip kasusnya mengambang. Nah, dan justru atau seperti ini, atau justru pelakunya itu ketika sudah ditangkap oleh penyidik, misalnya perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan itu sudah diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, ternyata dalam proses penuntutan
dari pihak kejaksaan taruhlah kemudian membebaskan karena dianggap alat buktinya tidak kuat sehingga dibebaskan demi hukum. Nah, ketika ada tersangka yang sudah ditetapkan penyidik kemudian dibebaskan oleh penuntut umum dan ternyata penyidiknya tidak melakukan pra peradilan, pihak ketiga misalnya taruhlah LSM yang konsen di bidang lingkungan ataupun ada pihak lain, ya, pihak ketiga yang berkepentingan taruhlah ya, bisa melakukan juga yang namanya pra peradilan. Kemudian sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersangka. Nah, di sini kita bisa kasih contoh di pasal 16 KUHP. Mari kita buka pasal 16 KUHP. Pasal 16 KUHP. Coba ya, kita ulangi lagi. Pasal 16 KUHP. Nah, untuk kepentingan penyidikan mungkin dan penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan ya. Untuk kepentingan penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Nah, kembali ke sini. Penangkapan bertentangan dengan pasal 16 KUHP. Jadi bisa dikatakan taruhlah penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Ya, tiba-tiba datang polisi ke rumah kita main tangkap, taruhlah semacam itu. Nah, atau penyidik datang main tangkap tanpa dibacakannya, tanpa ditujukannya surat perintah penangkapan. Nah, kemudian penahanan bertentangan dengan pasal 21 KUHP atau penahanan telah melewati batas waktu yang ditentukan. Kita buka pasal 21 KUHP. Pasal 21 KUHP. Perintah penahanan dan penahanan lanjut dilakukan terhadap seseorang tersangka dapat diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Nah, penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka terdakwa memberikan surat perintah penahanan. Nah, yang mencantumkan identitas tersangka terdakwa menyebutkan alasan penahanan atau orientasi kejahatan. Nah, teman-teman, kemudian penahanan bertentangan dengan pasal 21 KUHP atau melewati batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya, penahanan bertentangan dengan pasal 21. Kita misalnya tiba-tiba, taruhlah ya, dengan alasan yang tidak kuat, taruhlah kita kemudian misalnya tiba-tiba didatangi oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, taruhlah ya, tanpa memberikan surat perintah penahanan, tiba-tiba asal datang ke rumah ya, tanpa menunjukkan identitas, kemudian main paksa bawa, masukkan ke mobil, kemudian ditahan di suatu tempat tidak jelas di mana penahanannya, di rutan mana atau di sel mana, di kantor mana kita ditahan. Nah, surat perintah penahanan itu harus disebutkan jelas siapa yang memerintahkan, apa alasan kita sampai ditahan, uraian kasus apa yang kita lakukan, dan dimanapun dan di mana tempat kita ditahan pun harus disampaikan atau ditulis secara jelas di dalam surat perintah penahanan tersebut. Nah, kalau tidak ada, yaitu tadi bisa dilakukan juga yang namanya gugatan pra peradilan. Atau penahanan yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya kita buka pasal 24 dan 25. Perintah penahanan yang penyidik sebagaimana pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari. Taruhlah kalau pasal 25 ya. Nah, ini yang diberikan oleh penuntut umum paling lama 20 hari. Taruhlah misalnya kita tiba-tiba dibawa oleh entah itu penyidik atau penuntut umum
kemudian kita ditahan di suatu tempat yang tidak jelas di mana pun, juntrungannya kayaknya sepertinya bukan di rutan atau di sel di penjara di polsek atau di penjara sel penjara di kejaksaan, kemudian kita dianiaya di situ, kemudian kita atau kita yang dibawa itu ya maksudnya, kemudian kita ditahan dalam tempo waktu yang cukup lama, lebih dari 20 hari, taruhlah sampai 3 bulan. Nah, maka demi hukum kita harus dibebaskan, karena sekalipun itu prosesnya benar, ya, kita ditunjukkan surat perintah penahanan, kita dijelaskan dan kita ditangkap secara baik-baik. Nah, kalaupun waktu penahanannya sudah lebih dari 20 tahun sampai ditambah masa penahanannya, di sini disebutkan jangka waktu pemeriksaan ya, penahanan paling lama 20 hari. Kemudian kalau sudah diperpanjang sampai 40 hari pun masih kita belum jelas juntrungannya, keadaannya kita ketika kita ditahan di entah itu di polsek atau itu di kejaksaan sampai 40 hari masih juga belum jelas kapan selesai kita ditahan. Nah, setelah waktu 60 hari tersebut, sampai 60 hari tersebut kita sudah lalui penahanannya, maka mau tidak mau tahanan atau kita yang posisinya menjadi tahanan pada waktu itu harus dibebaskan demi hukum. Nah, kalau tidak, ya mohon maaf, keluarga kita, bahkan kuasa hukum kita yang kita tunjuk, kalau semacam itu, bisa melakukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Nah, terus penahanan atau penangkapan atau penetapan, saya tambahkan di sini. Penetapan tersangka. Nah, ketika penyidik, baik itu penyidik kepolisian atau kejaksaan, hendak menetapkan tersangka tanpa adanya dua alat bukti, minimal dua alat bukti yang sah, kita demi hukum tidak boleh menerima berita acara pemeriksaannya, tidak boleh sekonyong-konyong mau dengan apa yang diperintahkan oleh pihak penyidik ataupun dari pihak kejaksaan. Nah, karena penetapan tersangka itu menurut hukum acara pidana kita harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Nah, kemudian taruhlah pihak penyidik, baik itu dari kepolisian ataupun kejaksaan, sudah memperoleh dua alat bukti menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata dua alat bukti itu diperoleh dengan cara yang tidak sah. Ketika penggeledahan taruhlah ya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mungkin tidak patut, maka kita pun berhak melakukan, atau kuasa hukum kita taruhlah ya atau keluarga kita melakukan gugatan pra-peradilan. Berikutnya, sah tidaknya penghentian penyidikan. Nah, ini bisa atau proses hukum ya, bisa juga dihentikan oleh pihak penyidik dengan alasan tidak cukup alat bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau nebis in idem, sudah pernah diputus, korbannya sama, pelapornya sama, yang dilaporkan sama, perkaranya sama, kerugiannya sama. Nah, ataupun kasusnya juga sudah daluarsa. Maka apabila dengan alasan-alasan itu kemudian proses pidananya dihentikan oleh pihak penyidik, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan pra-peradilan. Nah, dengan alasan tadi tidak cukup alat bukti, bukan merupakan tindak pidana, nebis in idem, dan kasusnya telah daluarsa.
Ini sama saja dengan yang tadi, hanya berbeda konteksnya saja. Kalau yang tadi penyidik, di sini penuntut umum atau penuntutan. Nah, maka pihak yang bisa mengajukan gugatan adalah pihak penyidik. Kalau yang tadi adalah pihak penuntut umum. Ya. Kemudian penyitaan dan penggeledahan. Penyitaan dan penggeledahan tanpa izin dan atau persetujuan ketua pengadilan negeri bagi pihak tersangka, keluarganya atau kuasa hukumnya, atau pihak ketiga yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan pra peradilan. Ya, pihak penyidik atau dari kepolisian atau berkejaksaan yang hendak menyita, mengambil barang kita, menggeledah rumah kita, itu wajib mengantongi izin dari atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat. Yang berikutnya adalah, kalaupun sudah dapat izin ataupun persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat, pelaksanaannya pun harus melalui proses yang etis, yang bermoral. Jangan sampai ketika memasuki rumah kita, menggeledah rumah kita, ternyata yang dilakukan oleh penyidik di luar etika, moralitas, kemanusiaan. Misalnya melakukan pengambilan secara paksa, yang padahal taruhlah mungkin barang itu tidak akan hilang ataupun tidak akan menyusut dan lain sebagainya. Taruhlah ketika hendak menyita tanah atau aset kita berupa tanah, mau tidak mau, suka tidak suka, pihak penyidik, baik itu dari kepolisian atau kejaksaan, wajib mengantongi persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat. Karena apa? Sekalipun barang bukti yang hendak disita tersebut tidak mengalami penyusutan seperti tanah dan tidak mungkin berpindah tempat, wajib hukumnya bagi para penyidik untuk mengantongi izin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat untuk meletakkan atau memasang papan atau plang yang berbunyi atau isinya menyita tanah atau aset kita tersebut. Nah, apabila tidak melalui proses persetujuan atau izin dari ketua pengadilan negeri setempat, maka bagi kita, keluarga kita, kuasa hukum kita, atau kita yang pada waktu itu disangkakan, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pra peradilan. Terakhir, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, ini adalah perluasan dari putusan MK yang saya sampaikan di awal tadi. Lembaga pra peradilan bisa juga menyangkut terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Bagi siapa? Bagi para pelaku atau tersangka yang mengalami tindakan tidak bermoral atau tindakan di luar hukum. Misalnya, dilakukan penangkapan atau telah terjadi penangkapan yang tidak sah. Misalnya, penangkapan yang dilakukan tanpa prosedur hukum, asal tangkap atau istilahnya penangkapan yang random, ya. Kemudian penahanan yang tidak sah, ditangkap tanpa ada surat penangkapan, tanpa ada surat perintah penangkapan, ditahan tanpa adanya 2 alat bukti yang sah, kemudian terjadi penghentian penyidikan, ya, atau terjadinya penghentian penuntutan yang membuat proses hukum itu kemudian terkatung-katung. Nah, kemudian kita dituntut tanpa alasan peraturan perundang-undangan. Jadi dituntut hanya berdasarkan selera penuntut umum. Kemudian adalah tindakan lain tanpa alasan undang-undang, misalnya penyitaan dan penggeledahan yang saya sebutkan tadi, tanpa berdasarkan landasan hukum, misalnya dilakukan penyitaan dan penggeledahan tanpa persetujuan ketua pengadilan negeri, alias dilakukan secara koboi. Nah, alasan-alasan tadi bisa dijadikan oleh kita
oleh tersangka, oleh keluarganya, oleh kuasa hukumnya atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan itulah beberapa poin yang bisa kalian pelajari ketika kalian berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum pidana, dan kalian hendak menguji seberapa profesional aparat penegak hukum dalam menangani kasus kalian. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang dalam tanda kutip dianiaya secara amoral, sehingga hak kalian sebagai warga sipil kemudian dirampas dan kalian tidak mendapatkan keadilan. Hadirnya lembaga pra peradilan ini untuk mewujudkan pemerataan atau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.